Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, NIM 19051204021, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Teknik Informatika tahun 2019, kelas A, Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian kabel UTP, fungsi warna pada kabel UTP, lalu jenis kabel UTP berdasarkan kategori jenis kabel, fungsi kabel UTP, kelebihan dan kekurangan kabel UTP, dan cara crimping kabel UTP. Kabel UTP untuk orang yang terjun di dalam dunia ilmu teknologi atau IT, terutama pada jaringan komputer, sudah biasa melihat dan mendengar namanya kabel UTP atau Universal Twist Pair. Kabel UTP biasa dipakai untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan sebuah alat perangkat jaringan seperti switch dan router. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang kabel UTP sebagai berikut. Kabel UTP, yaitu singkatan dari Universal Twist Pair, merupakan salah satu jenis kabel dalam jaringan komputer yang menjadi penghubung dalam membuat jaringan komputer LAN atau Local Area Network. Kabel UTP ini dibungkus dari bahan pengantar tembaga, memiliki isolasi dan plastik yang dibungkus dari bahan isolasi yang bisa melindungi dari api dan kerusakan fisik. Pada kabel UTP terdapat 8 buah kabel yang mempunyai warna unik di setiap kabel, kemudian disusun berlilitan setiap pasang warna sehingga menjadi 4 pasang yang berfungsi untuk mengurangi kebocoran serta induksi pada kabel. Setiap 8 warna pada kabel UTP mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Jingga sebagai penghantar paket data, putih sampai jingga sebagai pengantar paket data, hijau sebagai pengantar paket data, putih sampai hijau sebagai pengantar paket data, biru sebagai pengantar paket suara, putih sampai biru sebagai pengantar paket suara, coklat sebagai pengantar tegangan DC. Jenis-jenis kabel UTP Universal Twist Pair. Kabel UTP mempunyai 3 jenis sebagai berikut, yaitu kabel strike atau drogue, di mana dalam menyusun kabel jenis strike trough ini antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus sama penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, contohnya router dengan hub atau switch, komputer ke hub atau komputer ke switch. Berikut ini urutan warna kabel strike trough. Konektor 1, putih jingga, jingga putih, hijau biru putih, biru hijau putih, coklat coklat. Konektor 2, putih jingga, jingga, putih hijau, hijau biru putih, biru hijau putih, coklat coklat, sama seperti konektor 1. Jadi antara konektor 1 dan 2 itu sama urutannya. Kabel crossover. Dalam penyusun kabel jenis crossover ini, antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lain harus berbeda penyusunannya dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, contohnya komputer ke komputer, hub ke hub, switch dengan switch, dan router ke router. Berikut ini urutan warna kabel crossover. Konektor 1, putih jingga, jingga jingga putih, hijau biru putih, biru hijau putih, coklat coklat. Putih hijau hijau, putih jingga biru, putih biru jingga, putih coklat coklat. Jadi antara kabel konektor 1 dan konektor 2 itu tidak sama untuk kabel crossover. Kemudian yang ketiga yaitu kabel rollover. Dalam menyusun jenis kabel ini, rollover antara ujung konektor yang satu
dengan ujung konektor yang lain. Penyusunannya terbalik dan sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, contohnya switch dengan proyektor dan switch dengan printer. Berikut ini urutan warna kabel rollover: putih, jingga, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat. Yang kedua, coklat, putih, coklat, hijau, putih, biru, biru, putih, hijau, jingga, putih, jingga. Jadi kebalikannya antara konektor 1 dengan konektor 2. Sedangkan jenis-jenis kabel berdasarkan kategori atau sering disebut dengan CAT sebagai berikut. Kategori 1, CAT 1. Kabel UTP kategori 1 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 1 Mbps dan mendukung komunikasi suara analog. Contohnya menghubungkan telepon analog, plan old, telepon service atau POTS. Kategori 2 atau CAT 2. Kabel UTP kategori 2 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 4 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa digunakan pada jaringan teknologi token ring. Kategori 3 atau CAT 3. Kabel UTP kategori 3 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa digunakan pada 10 basti. Kategori 4 atau CAT 4. Kabel UTP kategori 4 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 16 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan jaringan Ethernet 10 basti. Kategori 5 atau CAT 5. Kabel UTP kategori 5 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 100 Mbps dan mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan token ring, jaringan Ethernet 10 basti dan Fast Ethernet 100 basti. Kategori 5E atau CAT 5E. Kategori UTP 5E yaitu kabel yang di atas kabel UTP CAT 5 dengan mempunyai kemampuan transmisi data sebesar 1 GB per second atau kecepatan 110.000 Mbps. Bisa dipakai pada jaringan gigabit Ethernet. Kategori 6 atau CAT 6. Kabel UTP kategori 6 yaitu kabel yang punya kecepatan transmisi data sebesar 10 GB per second dan frekuensi komunikasi 250 MHz serta mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 55 meter. Kategori 6A, CAT 6A. Kabel UTP kategori 6A yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 GB per second atau frekuensi komunikasi 500 MHz. Kategori 7 atau CAT 7. Kabel UTP kategori 7 yaitu kabel yang mempunyai kecepatan transmisi data sebesar 10 GB per second dan frekuensi komunikasi 600 MHz serta mendukung data serta suara digital. Biasa dipakai pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang maksimal 100 meter. Fungsi kabel UTP. Fungsi yang pertama yaitu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain dengan cara menyusun kabel UTP dengan jenis crossover. Kedua yaitu menghubungkan komputer lebih dari dua dengan hub atau switch dengan cara menggunakan kabel UTP jenis strike port. Yang ketiga yaitu menghubungkan router dengan switch atau hub dengan cara menggunakan kabel jenis strike TOF. Yang keempat yaitu menggunakan USB extender, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak antara kabel USB connector dengan USB port. Yang kelima yaitu untuk membuat extender kabel printer, yaitu kabel yang dipakai untuk memperpanjang jarak kabel printer. Kelebihan kabel UTP. Kelebihan kabel UTP yaitu mempunyai harga yang murah. Kabel UTP mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kabel STP. Dengan ukuran yang lebih kecil memudahkan proses instalasi suatu jaringan. Kabel UTP lebih sederhana dibanding kabel STP karena kabel UTP tidak mempunyai penahan aluminium foil. Yang terakhir, kelebihan dari kabel UTP yaitu cara pemeliharaan jaringan dari kabel UTP ini lebih mudah dibanding dengan kabel STP. Setelah ada kelebihan yaitu ada kekurangan kabel UTP. Apa kekurangan kabel UTP? Kekurangan kabel UTP yaitu mudah terkena gangguan interferensi elektromagnetik dari perangkat lain.
kabel UTP lebih mudah terkelupas karena masuk ke dalam kategori unshielded, maka tidak pas untuk skala besar. Jarak jangkauan kabel UTP cukup terbatas dengan maksimal 100 meter. Transmisi atau pengantar data cenderung lemah. Cara membuat kabel UTP. Beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kabel UTP yaitu kabel UTP yang panjangnya sesuai dengan kebutuhan, konektor RJ45 sesuai kebutuhan, tang crimping untuk memotong, RJ45 LAN tester untuk mengetes, dan berikut adalah cara membuat kabel UTP. Pertama, buang bagian ujung kabel UTP sekitar 2 cm, kemudian buka lilitan kabel dan urutkan sesuai susunan kabel yang sesuai keinginan. Ada 3 jenis tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, jika urutan warna kabel sudah sesuai, ratakan ujung kabel dengan memotong kabel menggunakan tang crimping. Yang ketiga, kabel yang sudah lurus dan rata dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Kemudian crimping menggunakan tang crimping dengan cara tekan tang crimping dan semua pin kuningan di konektor RJ45. Jika sudah pas pada kabel, jika satu kabel UTP sudah selesai, kemudian lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang lain, tetapi sesuaikan dengan kabel UTP yang akan dibuat. Dan yang terakhir, jika semua ujung kabel sudah selesai, maka lakukan tester dengan cara memasukkan ujung kabel yang sudah diberi konektor RJ45 ke port yang tersedia pada LAN tester. Kemudian nyalakan LAN dan pastikan lampu LED di LAN tester menyala sesuai urutan kabel yang dibuat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.